A legacy isn't built in a moment, it's built in faithfulness. What God places in our hands was never meant to stay with us. A gift grows when it is shared. Faith grows when it is lived. Across generations, truth is spoken, values are carried, and lives are shaped, not just by what we achieve, but by what we pass on. Because a legacy of faith doesn't end with us. It multiplies in the gifts we nurture, in the lives we invest in the truth we carry forward. What we pass on today will echo in generations we may never see, because legacy is not what we leave behind, but what continues through others. Selamat pagi, Shalom. Shalom, selamat pagi. Coba bangkit berdiri semuanya, berikan senyum kanan dan kiri, sambut dengan senyuman yang terbaik. Welcome semuanya, saya percaya kehadiran Anda hari ini adalah jawaban doa Tuhan bagi setiap kita semuanya. Saya ngelihat ada yang saya rindukan tuh, Ibu Sadora ada di sana, teman-teman semuanya. Yuk beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita semuanya. Berapa banyak yang percaya hari ini ibadah kita akan menjadi ibadah yang bukan biasa-biasa, katakan amin. Ayo setiap kita semua ikuti doa ini, katakan Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya hari ini adalah hari yang terbaik. Katakan sekali lagi, hari ini adalah hari yang terbaik. Terima setiap pujian kami dan kami percaya waktu kami meninggalkan ibadah sebentar, tidak sama dikala kami Tuhan Yesus datang. Ada perubahan yang Tuhan kerjakan setiap kehidupan kami. Yang siap memuji nama Tuhan sekali lagi katakan amin. Beri tepuk tangannya paling meriah bagi Tuhan Allah kita. Come on everybody. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan bersama-sama ya. Are you ready guys? Say. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Katakan sama-sama. Akan ku pikul salibku
setiap kita semuanya menyadari, coba semua katakan menyadari, bahwa hari ini adalah hari yang terbaik. Mungkin hari-hari ini kita nggak mengalami waktu-waktu yang mudah. Ada pergumulan mungkin dalam hidup Anda. Ada berbagai macam ujian-ujian iman yang kita tengah alami. Tapi lewat lagu ini saya mengajak setiap kita semuanya belajar untuk bersyukur. Yang setuju bilang amin. Kenapa? Karena ada roh yang menghibur setiap kita semuanya. Beri tepuk tangan bagi dia sekali lagi. Dari awal ya, dari awal. Hidupku ada di tanganmu. Katakan, kau beri rancangan yang terindah. Bilang, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Sambil tepuk tangan yuk. Walau tubuhku diremukkan, simak setiap kata. Jiwaku tergoyahkan. Belajar, puji Tuhan. Takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghibur. Ayo masing-masing pribadi bilang ya, bilang. Akan ku pikul sekalipun, syukur tak kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku teguhkan. Lagi sama-sama katakan. Akan ku pikul sekalipun, syukur tak kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku teguhkan imanku. Ku mau tetap semua syukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang hendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku bersyukur, sebab hari ini hari yang terbaik. Bilang semuanya, sebab hari ini hari yang terbaik. Lagi katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan, alasanku melakukan segala katakan, dulu, sekarang, dan selamanya kuasa. Ayo semuanya bersuka cita, kamu. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berhenti. Tepuk tangan bersama-sama. Yesus. Saya percaya Anda bisa menyanyi dengan baik. Ayo simak setiap kata ya. Sama-sama bilang. Are you ready? Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semuanya disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Lagi sama-sama ya. Apa yang tak pernah dilihat. Coba jemaat saja, jemaat saja. Bilang semuanya. Yes. Siap ya, sama-sama deklarasikan kita punya Allah yang sanggup. Semuanya. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya. Lagi semuanya sama-sama. Alasan semua. Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan di tempat ini atas setiap umat-Mu. Ayo semuanya sama-sama bilang. Alasanku melakukan
adalah harinya Tuhan. This is the Lord, the day is the Lord has made. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu. Ayo izinkan terus apa yang Tuhan sudah mulai sejak daripada pujian kita, bagaimana Tuhan bekerja. Buka hati ya Bapak Ibu. Buka hati. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Saya ajak kita semuanya untuk membuka hati akan pekerjaan Roh Tuhan di tengah-tengah kita ya. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badan yang menakutkan. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Sembah Tuhan Bapak Ibu. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Yuk kita beri tepuk tangan dia yang hadir tengah-tengah kita. Nyanyi sama-sama ya. Katakan semua. Selalu hadir saat aku rindukanmu. Yes. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia. Katakan semua. Memberi aku kekuatan di tengah badan yang menakutkan. Jemaat sendiri bilang. Kami mengundang Roh Kudus, Roh yang manis, Roh yang lembut, hadir di tempat ini lebih lagi. Terima penyembahan umat-Mu Tuhan. Terima kasih buat janji-Mu Tuhan. Kita sama-sama baca ayat ini teman-teman. Yesaya 46 ayat 4. Lagu ini saya percaya diambil dari ayat ini ya. Sampai masa tuamu. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu apa? Aku menggendong kamu. Terus aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kok gak ada tepuk tangannya bagi Tuhan Allah kita? Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang berjanji ya dan amin. Jadi kalau ada rambut putih seperti saya ini, selain keren, canda. Tuhan Yesus setia bagi setiap kita semuanya. Amin. Bagi Anda yang senior maupun setiap kita semuanya yang hadir di tempat ini.
Ayo izinkan Tuhan ya menjamah dalam indahnya hadirat Tuhan. Angkat kedua tanganmu bilang, Kau Selalu hadir bilang, rindukanmu. sama-sama. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia. Katakan, Memberi aku kekuatan Tidak sekedar nyanyi. Bangkitkan imanmu. Ayo, sama-sama ya. Semua. sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Sebab Dia Dan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhan. Haleluya. Lagi semuanya katakan. Sampai Kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Masing-masing pribadi masuk hadiratnya lebih dalam. menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu Lagi semua. sampai memutih rambut. Kiranya setiap jemaat boleh mengalami ya, janji Tuhan dia dan amin. Dia setia Bapak Ibu sampai tutup usia kita. Dan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu selamanya bagiku. Selamanya
Berkati umat-Mu. Angkat setiap beban Tuhan. Bergumul hanya bersama-sama singgah katakan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bahagiaku. Ambil alih Roh Kudus. Ambil alih Roh Kudus. Ini waktu jamah setiap pribadi lepas pribadi. Buka hati ya Bapak Ibu, saya beri kesempatan kepada setiap kita semua. Ayo curahkan hatimu. Curahkan hatimu kepada Dia. Jangan takut dengan air mata. Itu menunjukkan kedalaman hatimu. Kau rindu, kau butuh Tuhan. Haleluya. Roh yang manis, Roh yang lembut, melayani setiap umat-Mu. Ya la 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 la. Ini ya la 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 la. Angkat suaramu, jangan takut. Mendekat ke hatinya Tuhan. Setiap kita semua, saya sungguh merasa Tuhan hadir di tempat ini. Nyatakan sesuatu Tuhan. Nyatakan sesuatu di tengah-tengah umat-Mu yang tengah menyembah. Sampai sesuatu terjadi. Sampai sesuatu terjadi Bapak Ibu. Terima. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Terima. Amin. 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 Ada yang di rumah juga terima. Terima kuasa jamahan Tuhan di atas ada yang di sana. Apapun keadaanmu, Roh Kudus, Tuhan Yesus hadir buat engkau. Haleluya. 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 Kita beri tepuk tangan sekali lagi yuk. Bagi Dia hadir tengah-tengah kita. Semuanya katakan selain Kau. Selain Kau tiada yang ada pada surga. Terima kasih. Kita sepakat sama-sama bilang. Kau bahagiaku. Katakan selamanya. Kau bahagiaku. Selamanya. Yang sungguh merasakan kehadiran Tuhan, berikan kemuliaan hanya bagi Yesus.
Dengan hati yang terangkat bersorak haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Mari kita angkat Alkitab kita bersama-sama di tengah-tengah hadirat Tuhan yang luar biasa pada saat ini ya. Karena kita percaya sebentar yang kita akan dengar adalah kabar baik. Semua bilang kabar baik. Saya belum melihat diangkat semua Alkitabnya. Yes, tinggi-tinggi. Katakan sama-sama 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Bukan oleh perbuatan. Bilang, saya dibenarkan. Saya diubahkan. Dan saya diberkati. Bilang, sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil bersama kita hidup untuk kemuliaan. Katakan, people is our mission. Connect with God and make disciples. Yes. Sebelum duduk lihat kanan kiri berikan senyum satu dengan yang sekali lagi. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa melihat wajah-wajah yang sangat diberkati Tuhan hari ini. Hari ini kita kembali berada di dalam sebuah tema yang sangat luar biasa, yaitu Legacy in Promise. Kalau beberapa hari yang lalu saya dan suami saya wedding anniversary yang ke-31 ya, Bapak dan Ibu teman-teman gitu. Jadi apa yang akan disampaikan hari ini nih kita benar-benar mengerti bahwa ini memang sesuatu yang sangat-sangat penting banget untuk kita semua di tempat ini benar-benar bisa memahami sebagai suatu tanggung jawab yang sangat besar dari Tuhan sendiri kepada setiap kita. Kejadian 24 ya, kita sedang belajar dari kehidupan Abraham. Kita melihat bahwa dari minggu lalu Abraham itu menjadi sesuatu yang lebih besar dari hidupnya sendiri. Yaitu apa? Yaitu imannya ya. Dia memberikan jejak-jejak kehidupan dari imannya yang terus bergema. Betul ya? Dari generasi kepada generasi. Minggu lalu kita melihat ada satu tema yang luar biasa yang sudah kita belajar, yaitu suatu kehidupan yang dipisahkan. Ya, Abraham dipisahkan ya dengan iman, dengan integritas, dengan kesediaannya membayar harga untuk mengikuti Tuhan. Dan kita melihat satu hal yang sangat penting minggu lalu itu adalah dengan cara Abraham membeli apa? Satu bidang tanah, betul ya? Di mana? Di tanah perjanjian. Itu merupakan cara dia memastikan di generasi berikutnya mereka tetap berada di dalam arah janji Tuhan bagi keluarganya. Dan hari ini juga kita akan belajar dari kehidupan Abraham sesuatu yang sangat penting juga, yaitu bahwa iman yang dimiliki itu tidak cukup hanya dimiliki saja, tetapi perlu dijaga, dipertahankan, dan diperjuangkan dengan kesungguhan. Saya ulangi di sini, setiap kita pasti setuju dengan saya. Kalau kita semua punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, yang setuju katakan amin. Setiap kita mengusahakan iman di dalam diri kita itu tetap kokoh, bertumbuh, berakar. Amin. Tetapi ternyata iman yang kita miliki itu tidak cukup hanya buat diri kita sendiri. Kita perlu menjaga, kita perlu memastikan bahwa iman yang kita miliki hari ini itu bisa di-pass on, diwariskan kepada generasi setelah kita. Dan itu tidak bisa mengalir dengan sendirinya. Itu perlu strategi, perlu doa, perlu kesungguhan, perlu hikmat. Mengapa? Karena kita berada di zaman yang tidak menjadi semakin sulit. Betul? Zaman semakin sulit dengan tantangan-tantangan
yang kalau tidak dengan kekokohan hati, dengan kemampuan daripada Tuhan, sulit sekali untuk kita pass on, membiarkan, memastikan iman itu dimiliki oleh generasi-generasi setelah kita. Bukan hanya buat orang tua, tetapi buat setiap kita. Dan saya ingin memulai dengan sebuah tema ya, cerita. Judul kita hari ini adalah Worth Fighting For. Dan saya akan mulai dengan sebuah kisah yang sangat menginspirasi. Ini adalah tentang seorang yang bernama, Bapak dan Ibu bisa lihat ya di layar ini, namanya adalah Sebastian Meroquin. Siapakah dia? Dia ini adalah seseorang yang mengalami sebuah kehidupan yang sangat-sangat tidak mudah. Dia dibesarkan dengan sosok figur ayah yang kalau di rumah itu merupakan sosok figur ayah yang sangat-sangat baik dan menjadi teladan. Seperti itu, ini kisah nyata ya. Tetapi waktu dia menjadi bertumbuh besar ya, khususnya setelah ayahnya meninggal, dia baru tahu ternyata sosok ayah yang dia lihat sebagai ayah yang baik di dalam rumah itu adalah salah satu pemimpin geng perkumpulan narkoba terbesar di Kolombia. Dan ayahnya ini adalah ayah yang sungguh-sungguh dibenci. Mengapa? Karena di luar sana dia yang menyebabkan ribuan orang dibunuh, menyebabkan terjadinya teror, menyebabkan penculikan, perdagangan narkoba, dan membuat begitu banyak keluarga-keluarga menderita. Jadi bisa dibayangkan ya betapa hancur hatinya Sebastian, dan tentu sangat membingungkan waktu dia menyadari ayah yang di rumah penuh kasih tapi di luar sana begitu dibenci oleh banyak orang. Sehingga dia tidak mau nama ayahnya itu dipakaikan ke namanya sendiri. Nama ayahnya adalah Pablo Escobar dan dia tidak mau nama itu dipakaikan kepada dirinya. Kita akan melihat sedikit ya cuplikan daripada film dokumenter ini. Ini sudah lama, saya juga ingin mencari ada nggak nih film utuhnya gitu ya. Tetapi ini bisa menjadi sebuah inspirasi buat kita. Mari kita lihat bersama-sama sedikit ya cuplikannya. Mi papá. Que a mí nunca me van a coger y que yo desde la selva los mando matar a todos, que a la larga los que van a perder van a ser ellos. Para hacer trampa era el mejor de todos. Lo que yo aprendí de todo esto, aprendí muchas cosas muy lindas, pero lo que aprendí es que tengo que hacer exactamente lo opuesto a lo que dijo mi papá si quiero vivir. Esa es mi lección. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Mi vida a los 7 años era la vida de un delincuente. Estaba sufriendo la misma condena como si yo hubiese dado la orden de matar a todo el mundo. Yo recuerdo cuando Pablo Escobar dijo que ya no iba solamente por sus enemigos, sino por las familias de sus enemigos. Pablo está muy ofendido porque le están molestando a la familia. Porque usted es el hijo de Pablo Escobar, entonces usted es un peligro, muchachos. Todo por ser portadores del ADN de Pablo Escobar. Pero si el que lo mató lo pueda matar a todos los hijueputas, yo solo los mato en malparidos. Porque no soy yo narcotraficante. Como que un huracán por la vida de todos ellos pasó y los destruyó. Porque yo estuve escondido al lado de él, lleno de millones de dólares a nuestro alrededor y nos estábamos muriendo de hambre. Respetados Claudio, Juan Manuel, Carlos y Rodrigo, ¿cómo le describes a una familia a la que tu padre le causó tanto daño? No es tan fácil sentarnos y hablar con la persona que evidentemente no tiene culpa de nada, pero es el hijo de la persona que mató a nuestros padres. Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad.
creo en la justicia divina y donde sea que esté, creo que tiene que estar arrepentido de haber hecho lo que hizo. Jadi sepanjang hidupnya dia bergumul dengan pertanyaan-pertanyaannya yang seperti ini. Bagaimana mencintai ayah yang telah melakukan begitu banyak kejahatan? Apakah dosa ayah harus diwariskan kepada anak-anaknya? Tetapi bersyukur dia mengambil sebuah keputusan. 10 tahun setelah ayahnya meninggal, apa yang dilakukan? Sebastian mulai mengunjungi sebanyak mungkin anak-anak dari para korban kejahatan ayahnya. Dan ia datang untuk meminta maaf. Bayangkan hidup yang seperti ini ya Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Hidup yang diikuti dengan ketakutan, kebencian, luka yang diwariskan oleh ayahnya. Tetapi kita bersyukur gitu ya bahwa dengan kisah ini kita sebenarnya diingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh satu generasi itu akan mempengaruhi generasi berikutnya. Tidak ada kehidupan yang hanya benar-benar hanya berdampak pada diri kita sendiri. Dan bersyukur walaupun mungkin kebanyakan dari kita mengalami juga ya warisan legacy dari kehidupan yang penuh luka dan yang tidak seharusnya kita terima. Alkitab memberikan hari ini sebuah kabar baik. Ada satu tokoh yaitu Abraham yang tidak hanya meninggalkan warisan iman, tetapi juga dia meninggalkan warisan ketaatan dan janji Tuhan bagi generasinya. Kejadian 24 ya. Ini adalah sebuah kehidupan yang kita bisa pelajari bersama-sama. Pertama, janji yang dijaga. Ini yang kita akan lihat daripada kehidupan Abraham. Mari kita sama-sama membaca 4 ayat ini secara bersama-sama. 2, 3. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan, yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Bapak Ibu melihat apa yang terjadi? Saat ini anaknya Abraham, yaitu Ishak, sudah cukup umur ya untuk menikah. Kita lihat bagaimana Abraham sebagai seorang tua, dia memastikan bahwa iman yang sudah dia miliki itu benar-benar bisa terjaga dan terwariskan. Apa yang dia lakukan? Yang pertama-tama, Abraham tidak ingin anaknya yaitu Ishak menikah dengan perempuan Kanaan. Jadi saat itu mereka tinggal di daerah di mana banyak sekali orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yaitu penduduk Kanaan. Jadi dia mengutus hamba yang sudah menjadi hamba kepercayaannya untuk kembali ke kampung halamannya dan mencari pasangan bagi Ishak. Ada yang masih ingat kampung halamannya Abraham itu namanya apa? Tempatnya di mana? Iya, nanti kita akan lihat di mana tempatnya ya. Tempatnya itu jauh, sekitar 3-4 minggu perjalanan ya. Dan pada waktu itu ya, mencari pasangan hidup itu tentu tidak semudah seperti sekarang ya. Benar ya Bapak dan Ibu semuanya. Kalau sekarang mungkin begitu banyak ya cara untuk menemukan pasangan hidup. Ada banyak komunitas olahraga, komunitas padel mungkin, kegiatan sosial, grup WhatsApp, aplikasi perkenalan. Tapi pada waktu itu tidak semudah seperti saat ini ya. Dan kisah ini, pasal ini bukan sekedar sebenarnya kisah mencari pasangan hidup.
Tetapi bagaimana seorang ayah memastikan dengan sengaja legasi iman dan janji Tuhan itu terjadi bagi generasi berikutnya. Nah, jadi saya percaya pada waktu itu sebenarnya mudah banget buat Abraham itu mencari wanita-wanita yang ada di tempat dia berada saat itu. Apalagi dia terkenal sebagai raja agung di tengah-tengah mereka ya. Tetapi kita lihat Abraham tidak memilih jalan yang mudah. Karena dia tahu, kita baca sama-sama. Warisan perlu dijaga dengan sengaja. Warisan rohani itu tidak pernah ya bisa diteruskan secara otomatis. Di sini dikatakan iman itu tidak bisa mengalir begitu aja. Jadi kalau anak-anak kita lahir dari keluarga Kristen, setuju enggak? Tidak otomatis dia akan memiliki iman yang kita miliki. Amin? Betul? Setuju orang tua di sini? Anugerah yang diterima oleh kita itu perlu dijaga supaya tetap hidup. Dan itu tidak mudah. Perlu yang namanya apa? Katakan sama-sama, usaha nyata. Kenapa? Karena iman bukan sekedar percaya Tuhan akan mengatur tanpa kita berbuat apa-apa. Perlu ada, sama-sama katakan, instruksi jelas, pertimbangan yang hati-hati untuk menjaga arah kehidupan. Ayo setiap kita di sini para orang tua dan calon orang tua, perhatikan engkau mencatat ini baik-baik. Warisan rohani itu tidak pernah diteruskan secara otomatis. Abraham tidak berkata nanti Tuhan juga akan atur sendiri. Sebaliknya apa yang dia lakukan, dia berdoa sungguh-sungguh. Memberi instruksi yang jelas, memikirkan sebaik-baiknya. Dan kita lihat di Alkitab ya, pola yang sama ini sebenarnya sudah diberitahukan. Contoh, di dalam Yosua 24 ayat ke-15 Yosua berkata, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini namanya apa? Keputusan yang disengaja. Amin. Kita lihat juga ada kisah nenek dan ibu Timotius. Tahu kisah itu ya? Dikatakan oleh firman Tuhan, mereka menjaga iman mereka sehingga akhirnya diwariskan kepada Timotius. Saya ingin berkata kepada para orang tua di tempat ini, jangan hanya berharap anak Anda mencintai Tuhan. Tapi apa strategimu? Ajar mereka benar-benar mengerti iman itu, mengalaminya. Jangan hanya membawa keluarga ke gereja, tetapi bagaimana dalam keseharian. Apakah engkau membangun mesbah keluarga di rumahmu? Apakah engkau menjadi orang tua juga yang menjadi teladan dalam mencintai firman Tuhan? Menghidupinya ya. Jangan hanya anak-anak muda di tempat ini kalau berbicara tentang iman yang kita dengan sengaja jaga, jangan hanya menyuruh orang bekerja, tetapi berikanlah teladan bagaimana kita bekerja untuk Tuhan seperti Kolose 3 ayat 2-3. Nah, jangan menunggu nanti untuk kita membangun legasi rohani. Karena apa? Generasi yang berikutnya sedang dibentuk hari ini. Amin. Yang kedua, apa yang kita belajar dari kehidupan Abraham? Kita baca sama-sama 2-3. Iman yang tidak kompromi. Hambanya kemudian bertanya ya kepada Abraham di ayat yang kelima. Dia berkata seperti ini sambil dilihat ayatnya ya. Mungkin kalau nanti aku udah ketemu sama perempuan itu, mungkin dia tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Ya, hambanya bertanya. Terus dia berkata, haruskah aku yang membawa anakmu kembali dari negeri ini ke negeri tuanku yang sebelumnya?
Nah, hambanya mulai bertanya seperti itu. Tetapi ayat 6 kita baca bersama-sama 2-3. Tetapi Abram berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Ayat 7. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikianlah kepada keturunanmu lah akan kuberi negeri ini, dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untukku. Artinya apa? Abraham tidak ingin dan mau memastikan hambanya tidak membawa balik anaknya Ishak ke mana? Ke tempat asalnya ya. Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Itu kampung halamannya Abraham. Tempat Tuhan nyuruh dia pergi. Pergi kemana? Ke tanah perjanjian. Beberapa puluh tahun yang lalu. Kenapa sih Abraham kok begitu tegas? Ya, satu, Abraham tahu kemana Tuhan memanggilnya. Kemana Tuhan memanggil Abraham? Ke tanah perjanjian. Jadi udah jelas banget itu adalah perintah Tuhan. Saya percaya setiap kita di sini mengetahui apa sih sebenarnya yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Banyak orang tua ya begitu stick kepada firman Tuhan, kepada perintah-perintah dan kebenarannya. Tetapi seringkali kita ngelos waktu itu berbicara kepada generasi setelah kita. Itu yang seringkali terjadi saat ini. Dan perjalanan dari Kanaan ke kota Nahor itu sekitar 700 km Bapak dan Ibu. Jadi itu bukan perjalanan yang mudah atau singkat ya, apalagi pada waktu dulu. Perjalanan seperti itu kan biasanya ditempuh dengan mungkin berjalan kaki atau naik unta ya. Dan itu membutuhkan waktu 3 sampai 4 minggu. Jadi itu artinya perjalanan yang panjang, perjalanan yang mahal, butuh biaya. Dan tentunya juga perjalanan yang penuh dengan resiko. Tetapi kita lihat di sini, Abraham rela membayar harga perjalanan itu demi apa? Demi menjaga arah janji Tuhan. Abraham tidak memilih jalan yang paling dekat. Ia memilih yang paling sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dari Kejadian 24 ini kita belajar bahwa iman itu seringkali membuat saya dan saudara harus berani untuk memilih yang benar. Bukan sekedar yang mudah. Katakan sama-sama, memilih yang benar bukan sekedar yang mudah. Bukankah di zaman sekarang begitu banyak hal yang mudah yang bisa menjadi pilihan kita, betul? Begitu banyak jalan pintas untuk apapun juga. Tetapi saya dan saudara dipanggil untuk apa? Untuk bukan sekedar memilih yang mudah, tetapi yang benar. Camkan itu di dalam hati setiap kita. Dan hal yang sama kita lihat dari begitu banyak tokoh-tokoh di Alkitab. Musa yang meninggalkan kenyamanan istana Mesir. Artinya apa? Memilih yang benar bukan yang katakan mudah. Yang kedua, Daniel menolak santapan raja. Apa yang dia lakukan? Dia memilih yang benar, bukan yang mudah. Ruth meninggalkan Moab, ya. Dia lebih memilih mengikuti Naomi karena dia tahu itu yang benar, bukan yang mudah. Yusuf menolak godaan istri Potifar. Artinya apa? Dia memilih yang benar, bukan yang mudah. Coba kita mulai merenungkan. Dalam hidup kita,
apakah kita juga berani memilih yang benar, bukan sekedar jalan yang mudah. Kenapa saya ulang-ulang kata-kata ini? Karena naturally kita saat ini sangat sering tergoda. Untuk apa? Mencari sesuatu yang paling cepat, paling nyaman, paling praktis. Dalam memilih pasangan hidup, dalam mendidik anak, dalam memilih pekerjaan, dalam memilih lingkungan pergaulan. Kita mudah berkata yang penting ada, yang penting nyaman. Tetapi sekali lagi saya ingin ulangi. Kejadian 24 ini mengingatkan saya dan saudara bahwa tidak semua yang mudah akan membawa kita kepada tujuan Tuhan. Amin. Kadang-kadang jalan Tuhan itu memang lebih lama. Ada harga yang harus dibayar. Jalan Tuhan itu kadang melelahkan. Tapi justru disitulah legacy terbentuk. Jadi kalau ada satu pertanyaan yang saya ingin kita bertanya kepada diri kita hari ini. Coba kita renungkan baik-baik. Apakah semua keputusan yang saya dan saudara buat hari ini itu membawa saya dan keluarga semakin dekat kepada rencana Tuhan atau semata-mata kepada kenyamanan sementara. Bicara legacy itu bukan sesuatu yang mudah ya. Mengapa? Karena legacy iman itu dibangun melalui pilihan-pilihan kecil yang benar yang dilakukan terus menerus. Tidak mudah. Kalau pilihan yang besar, keputusan yang besar, mungkin kita akan sungguh-sungguh hati-hati. Tetapi keputusan kecil-kecil yang kita lakukan setiap hari, tidak melakukan kompromi dalam ranah-ranah yang kita pikir kayaknya semua orang melakukannya, itu tidak mudah. Tetapi hari ini ada panggilan yang sangat luar biasa bagi saya dan saudara. Untuk apa? Membangun legacy iman. Mari setiap umat yang dikasihi Tuhan, hari ini ya kita memastikan bahwa sama seperti Abraham dalam Kejadian 24 ayat 7, Abraham menyadari bahwa apa yang dia putuskan saat itu tuh tidak mudah ya. Semua serba tidak pasti. Bahkan dia harus mempercayakan hal yang sangat penting ini kepada hambanya. Tidak mudah tentunya, masa depan daripada keluarganya ini kepada hambanya. Tetapi kenapa dia bisa sedemikian percaya kepada hambanya? Karena ada Kejadian 24 ayat 7 ini. Abraham percaya bahwa Tuhan yang memanggil akan menyertai. Amin. Banyak mungkin di antara kita di sini sebagai orang tua menyadari bahwa panggilan menjadi orang tua itu tidak mudah. Setuju enggak? Setiap masa di dalam kehidupan sebagai orang tua dalam season of parenting itu kan selalu merupakan masa yang baru ya. Masa yang kita belum pernah ada di depan sana. Masa yang tidak akan semakin hari semakin mudah. Tetapi waktu kita berkomitmen, Tuhan aku mau memberikan legacy iman kepada anak-anakku. Tuhan berjanji, Dia akan menyertai saya dan saudara. Semua orang tua boleh katakan amin dong. Lebih keras lagi katakan amin. Tuhan akan menyertai setiap kita. Dan kita percaya ada satu statement yang ini boleh kita pegang baik-baik. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kepercayaan bahwa Tuhan menyertai dan mendukung adalah apa yang akan memberikan kita kekuatan untuk memilih yang benar. Walaupun dengan mengetahui beban serta resikonya. Amin. Luar biasa. Dan yang ketiga, apa yang kita bisa belajar daripada Abraham? Masa depan yang perlu diperjuangkan. Mari kita baca ayatnya bersama-sama
para pria mungkin saya ingin mempersilahkan membaca 3 ayat pertama dan nanti selanjutnya di slide berikutnya para wanita. Silakan 1, 2, 3. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Oke, saya berhenti dulu sampai di sini. Jadi, sesampainya di kota Nahor, apa yang dilakukan oleh hambanya? Kita lihat, hamba Abraham ini melakukan sesuatu yang sangat penting. Pertama, bisa dilihat apa yang dilakukan? Ia berdoa. Ia tidak hanya bekerja keras, ia tidak hanya mengandalkan pengalamannya mungkin ya sebagai seorang hamba kepercayaan daripada Abraham. Ia mencari pertolongan Tuhan. Dan ketika Tuhan menjawab doanya, dia bertemu dengan Ribka ya, tahu ya kisahnya seperti itu. Ia langsung sujud menyembah Tuhan. Para wanita, kita baca bersama-sama. Ini yang dilakukan oleh hamba Abraham. 2, 3. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Wow, dia menyadari keberhasilan yang didapat itu adalah dari Tuhan. Dan ini sesuatu yang sangat penting. Mengapa? Karena sebenarnya yang sedang diperjuangkan ya oleh hamba Abraham ini bukan sekedar pernikahan tuan anak daripada tuannya. Tetapi dia sebenarnya sedang bersama-sama dengan tuannya memperjuangkan kelanjutan perjanjian Tuhan bagi generasi demi generasi yang ada di depannya. Bapak Ibu tahu dari Ishak itu lahir siapa? Bangsa Israel. Dan dari Israel akan lahir siapa? Mesias. Dan melalui Mesias itulah dunia menerima keselamatan. Oleh karena itulah Abraham sangat serius menjaga masa depan generasi berikutnya. Apa sih panggilan yang sangat penting yang setiap kita di tempat ini perlu menyadari? Kehidupan rohani dan spiritual generasi berikutnya perlu saya jaga, doakan, dan perjuangkan dengan iman. Mungkin jarang ya kita mendengar kebenaran dan pesan seperti ini. Tetapi ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Setelah kita, itu kan akan ada generasi-generasi setelah kita, betul? Dan ternyata Tuhan taruh tanggung jawab yang sangat mulia loh. Untuk generasi setelah kita itu benar-benar mengenal Tuhan. Wow. Kenapa ini menjadi pesan yang sangat penting? Mari kita lihat baik-baik. Amerika, siapa yang tidak tahu, negara besar, negara adik kuasa. Itu pertama-tama dibangun oleh sekelompok orang yang sebenarnya ingin mempertahankan apa? Nilai-nilai iman Kristen. Bahkan kita tahu ya semboyan yang sangat terkenal. Apa itu semboyannya? In God we trust. Tetapi setelah beberapa generasi, banyak nilai yang dahulu dipegang sebagai nilai-nilai iman, sekarang mulai bergeser. Ini kebenarannya. Apa yang ditoleransi sedikit oleh satu generasi,
akan ditoleransi lebih banyak oleh generasi berikutnya. Setuju apa setuju? Betul? Bila orang tua tersandung, anak seringkali jatuh lebih jauh. Peribahasa bahasa Indonesia ada yang mirip ya. Jika guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ada peribahasa seperti itu. Itu similar artinya. Karena itu salah satu tugas kita saat ini sebagai anak-anak Tuhan itu adalah ya menjadi penjaga moral bagi generasi setelah kita. Wow, luar biasa sekali. Perkataan kayak gini nih, ini kan hidup saya, ini pilihan saya. Sepertinya benar ya. Tetapi Tuhan gak panggil kita di pilihan yang mudah seperti ini. Mengapa? Karena setiap keputusan saya dan saudara akan mempengaruhi lebih banyak orang daripada apa yang kita sadari. Bukan hanya buat orang tua saja pesannya hari ini. Tetapi buat setiap kita yang ada di tempat ini. Ingat baik-baik. Legasi terbesar yang bisa kita tinggalkan itu bukan hanya bicara tentang apa? Harta, jabatan dan nama besar. Tetapi sebuah kehidupan yang membuat generasi berikutnya mengenal Yesus. Indah sekali kata-kata ini. Dan saya percaya ini adalah isi hati Tuhan buat jemaat di tempat ini. Amin. Memang tidak mudah, betul? Karena dunia terus-menerus saat ini menawarkan jalan yang mudah. Kita setiap hari diperhadapkan pada sebuah kenyataan bahwa berkompromi itu lebih mudah. Ikut arus itu lebih mudah, betul? Hidup tanpa doa itu lebih mudah. Menjadi sama seperti semua orang lebih mudah. Tetapi ayo, saya ingin kita hari ini membuat sebuah keputusan yang sangat penting. Kita mau berkata, Tuhan, aku mau menjaga apa yang Tuhan percayakan walaupun aku harus membayar harganya. Beberapa dari kita di sini mungkin juga sedang lelah ya memperjuangkan keluarga kita untuk bisa tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Atau mungkin kita berusaha tetap punya integritas, tetap jujur di tengah dunia yang penuh dengan kompromi. Beberapa orang tua mungkin juga sedang berjuang, berdoa bagi anak-anak yang belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tetapi jangan menyerah. Karena generasi setelah kita itu layak diperjuangkan. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian. Amin. Saya ingin kita boleh bersama-sama datang di kaki Tuhan. Sementara Benny akan menyanyikan lagu ini. Biarlah kata-kata demi kata-kata daripada firman ini menggema dari hidup setiap kita. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Bersama-sama kini aku percaya
Tiada yang mustahil bagi. Sebab kuasa-Mu kuatkanku, nyatakan dasarku berharap. Sepakat kini aku berserah. Terima kasih Tuhan. Pada rancangan-Mu bagiku, nyatakan ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Saya mengundang Pastor Dev untuk kita bersama-sama pada hari ini berdoa bagi setiap orang tua, setiap keluarga. Supaya Tuhan yang akan memampukan kita untuk kita membuat sebuah strategi. Punya sebuah keberanian untuk mengambil jalan-jalan yang tidak mudah. Keteguhan hati. Supaya generasi setelah kita berada di dalam jalan Tuhan. Amin, Pastor Dev ya. Mari para orang tua angkat tangan ya. Saya, Pastor Henny, senang untuk mendoakan Anda semuanya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau melihat para orang tua yang saat ini Tuhan Yesus mengangkatkan tangan mereka di tengah-tengah hadirat-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus, setiap firman yang kami telah dengar pada hari ini jatuh di tanah hati setiap para orang tua. Kami tahu, kami sadar, saya Pastor Henny sadar tidak ada orang tua yang sempurna. Kami masih banyak kekurangan, kelemahan. Tidak sedikit Tuhan kami juga bahkan sengaja atau tidak sengaja, langsung tidak langsung mencederai, melukai generasi-generasi kami, anak-anak kami. Tapi hari ini Tuhan kami mau belajar seperti Abraham. Saat kami mengangkat tangan kami, ayo angkat tanganmu lebih tinggi. Amin. Roh Kudus taruh kemampuan kepada setiap para orang tua hari ini. Tuhan berikan hikmat, Tuhan tuntun Roh Kudus untuk mereka berproses. Karena kami tahu Tuhan belum selesai bagi mereka semua. Amin, amin, Tuhan amin. belum selesai bagi anak-anak mereka. Yes. Tuhan belum selesai bagi keluarga mereka. Yes. Kuatkan, teguhkan hati mereka. Yes, Lord. Berikan fighting spirit Roh Kudus. Amin, benar untuk Tuhan. kami, Tuhan Yesus tidak otomatis, autopilot. Yes. Membiarkan anak-anak kami berjalan dengan pilihan-pilihan Oh, mereka benar sendiri. Tuhan. Tapi berikan hikmat untuk kami memberikan instruksi. Tentu dengan teladan yang kami dahulukan. Amin. Bukan perkataan. Amin. Terima Amin. ya para orang tua. Terima kemurahan Tuhan. Penyertaan, pembelaan Tuhan. Kami dan seluruh keluarga kami akan melayani Tuhan bersama-sama. Amin. Imani hal itu terjadi atas keluarga Amin, kalian benar semua. Tuhan Yesus. Sungguh menjadi kebahagiaan dan sukacita waktu kita satu keluarga boleh tinggal bersama dalam rumah Tuhan, bertumbuh bersama-sama dan melayani Tuhan. Thank you, Lord. Anda juga orang-orang muda yang belum menikah atau belum memiliki keturunan, terima juga pengurapan yang sama turun atas Anda Haleluya, semua. benar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Tidak ada anak yang sempurna seperti tidak ada orang tua yang sempurna. Demikian pula kami mendoakan generasi-generasi ini Tuhan. Mereka boleh belajar Tuhan dari firman-Mu hari ini Tuhan. Bahwa sungguh di dalam kami ada tujuan Tuhan. Amin. Yes. Yang tidak sembarangan Tuhan taruh. Yes. Bekerja Roh Kudus menjadi generasi-generasi yang tahu. Membawa pengaruh bagi generasi selanjutnya juga. Amin, amin. Mulai dari kehidupan mereka di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang sungguh diberkati oleh firman Tuhan hari ini bersama-sama katakan. Amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus sama-sama. Tuhan berkati.
Halo IFJF Jogja. Perkenalkan saya Daru dan ini keluarga saya. Jujur kalau kami melihat perjalanan hidup kami beberapa tahun terakhir, kami tidak pernah menyangka bisa berdiri di gereja ini karena kami datang dari latar belakang muslim. Sedangkan istri saya sebenarnya sudah lama mengenal kekristenan, tapi sudah bertahun-tahun tidak ke gereja dan sempat jauh dari Tuhan, bahkan berhubungan dengan kuasa gelap dan banyak ketakutan. Tapi entah bagaimana Tuhan tuntun langkah kami akhirnya datang ke IFJF Jogja. Dan yang paling menyentuh buat kami bukan cuma firman Tuhan yang kami dengar, tapi bagaimana kami diterima. Kami tidak dihakimi, kami tidak dipandang aneh, kami tidak dipaksa berubah dalam semalam. Kami justru dipeluk, didengarkan, dilayani, dan diterima sebagai keluarga. Lewat gereja ini, lewat iCare, lewat orang-orang yang Tuhan kirimkan, kami mulai belajar mengenal kasih Tuhan dengan cara yang nyata. Sekarang kami sadar gereja bukan hanya rutinitas setiap hari Minggu, tapi tempat di mana hidup kami dipulihkan sedikit demi sedikit. Dan buat teman-teman yang mungkin hari ini baru pertama kali datang, atau masih merasa belum layak, mungkin masih punya banyak pergumulan, kami cuma mau bilang you are welcome here. Karena kami pun pernah berada di posisi itu dan Tuhan tetap menerima kami dengan kasih-Nya. Nah, IFJF Jogja di bulan Juni ini, gereja kita akan memasuki tema baru, yaitu Legacy of Promise. Di Kejadian 23, 24, dan 26, kita belajar bahwa iman Abraham menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Bukan cuma pengalaman pribadi, tapi menjadi sebuah legacy, warisan iman, dan warisan janji Tuhan yang terus hidup sampai generasi berikutnya. Legacy of Promise bukan tentang membangun nama besar untuk diri sendiri, tapi tentang hidup yang berjalan bersama Tuhan. Percaya kepada janjinya, dibentuk oleh prosesnya, sampai akhirnya hidup itu menjadi kesaksian dan kekuatan bagi generasi berikutnya. Dan kami percaya setiap kita sedang membangun legacy itu lewat hidup kita sehari-hari. Karena itu jangan sampai ketinggalan setiap bagian firman Tuhan sepanjang bulan Juni ini. Kita punya 3 ibadah setiap hari Minggu. Ibadah 1 jam 9 pagi, ibadah 2 jam 11 siang, dan ibadah online jam 1 siang di YouTube. Dan supaya firman Tuhan bukan cuma didengar, tapi benar-benar diaplikasikan dalam hidup sehari-hari, yuk bertumbuh bersama lewat iCare. Di sana kita bisa berbagi hidup, saling menguatkan, belajar jadi murid Yesus dengan lebih nyata, dan punya komunitas rohani yang sehat. Temukan iCare yang cocok buat kalian lewat link yang ada di bio Instagram IFJF Jogja. Oh ya Om Tante, buat Kid dan kakak-kakak Stis, hari Minggu juga ada Kid dan Stis service jam 9 pagi. Seru banget, aku jadi belajar firman Tuhan, punya banyak teman, dan seneng datang ke gereja. Jadi mama papa harus ajak anak-anaknya datang ya. Dan jangan lupa daftarkan anak-anak untuk summer camp tanggal 16 Juni. Kalau mau tahu lebih jelas bisa tanya ke nomor di bawah ini. Dan bagian terindah dari ibadah adalah saat kita memberi untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Persembahan dan perpuluhan bisa diberikan melalui 3 cara, transfer bank, cash, dan kris. Terima kasih untuk setiap hati yang terus setia mendukung pekerjaan Tuhan lewat kemurahan dan ketaatan. Good news, sekarang IFJF Jogja sudah punya 2 wadah ministry baru, Women Ministry dan Marketplace Ministry. Akan ada banyak kegiatan, komunitas, sharing, dan aktivitas menarik yang pastinya membangun kehidupan rohani dan keseharian kita. Untuk info lebih lengkap, kalian bisa hubungi nomor di bawah ini. Dan jangan lupa follow sosial media kita di YouTube, TikTok, dan Instagram @IFJF Jogja. Banyak konten menarik, inspiratif, dan pastinya menghibur. I love my church, we love our church. Have a blessed week and God bless you. Yang diberkati oleh firman Tuhan, beri tepuk tangan lagi ya bersama-sama ya. Bagi dia telah berfirman tengah-tengah kita. Saya senang sekali untuk mendoakan setiap persembahan yang kita memberikan bersama-sama. Kita satu hati untuk memberikan yang terbaik. Kita baca satu ayat yang sangat powerful ini bersama-sama ya. Malaki 3:10-23. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelebihan. Tuhan, aku berdoa buat setiap tangan-tangan yang akan memberi. Dengan cara apapun Tuhan Yesus, tapi kami memastikan kami memberi dengan rela dan sukacita. Dan Anda semuanya terimalah berkat ini ya. Bagi setiap kita yang memberi dalam kerelaan dan sukacita, perlipat ganda terjadi dalam setiap kehidupanmu. Dan atas setiap pemberian ini semuanya kerajaan Tuhan boleh berkembang, tumbuhkan di tempat ini dan tentu nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita bangkit berdiri sekarang bersama-sama, terimalah berkat Tuhan di penghujung pada ibadah ini.
Waktu engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan hari ini dan melakukan dalam kehidupanmu. Saudara aminkan ya. Apapun yang dikerjakan tangan kita dibuat Tuhan berhasil. Kita akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Bersatu jalan iblis menyerang kita, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapan kita karena Tuhan berpihak atas kita semuanya. Sekarang Bapak Ibu terimalah iman, kasih dan pengharapan daripada Roh Kudus, damai sejahtera daripada Tuhan. Hari ini lagi bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Setiap kita semuanya menerima berkat yang terbaik bersama-sama, katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Happy Sunday. Happy Sunday.